Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Waspada TV, ketemu lagi kita dalam Waspada Medan Club. Waspada Medan Club ini adalah ajang bagi masyarakat Sumatera Utara untuk mendengar progres wakil-wakil rakyat dalam tupoksinya, legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dan juga Waspada TV Club ini, Mas, ini juga ajang sosialisasi para anggota DPR, para tokoh masyarakat menyangkut kinerja yang sudah dilakukan. Waspada TV, kita perkenalkan dulu tamu kita kali ini. Di sini sebelah kanan saya ada Mas Dr. Sutarto. Beliau adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrasi Indonesia. Selamat sore, Bang. Ya, sore. Sehat, Bang. Ya? Ini panggilan kan Casper. Bung Casper. Sore. Alhamdulillah. Ya. Kemudian narasumber kita kali ini adalah Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa. Ini Gus Durian. Selain seorang anggota DPR juga pengusaha. Jadi pas ini. Pemirsa TV, Abang Da, Mas Tarto dan Bang Jera, ini tema kita kali ini menyangkut tentang kelangkaan minyak goreng. Ini masyarakat Sumatera Utara khususnya emak-emak ini lagi galau nih, Mas. Minyak goreng langka, sementara mereka tahu, rakyat Indonesia tahu, semua orang tahu kita ini penghasil atau produsen atau pengekspor CPO terbesar di dunia. Ya. Di satu sisi harga CPO juga turun, tetapi harga minyak goreng naik. Nah, jadi masyarakat Sumatera Utara khususnya emak-emak ini pingin tahu nih dari Mas Tarto dan juga dari Bang Jera, kira-kira apa penyebab harga minyak goreng melambung sementara di depan rumah kita itu banyak sawit. Mungkin ke pengusaha dulu kita nih, Bang, ya kan? Siap. Hai. Terima kasih. Ini Bang Casper ya, saya panggil Bang Casper. Saya kira isu terkait kelangkaan minyak goreng dan juga harga yang terlalu tinggi di kalangan emak-emak ini sudah menjadi isu nasional ini, Bang Casper. Saya sampai kawan-kawan nanyakan kepada saya, Pak Jera, ini Labuhan Batu penghasil sawit terbesar, kok minyak gorengnya mahal nih di kampungnya, katanya. Ini saya melihat ada hal yang menurut saya belum tuntas oleh kebijakan pemerintah terkait bagaimana sistem pengawasan yang selama ini mungkin sampai ke bawah belum garis lurus diterapkan oleh pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten kota. Dan juga di sini ada juga andilnya pengusaha-pengusaha produsen CPO. Karena saya lihat implikasi dari besarnya ekspor ke luar negeri, banyaknya permintaan dari luar, Cina dan India, ini membuat para produsen ini melupakan negerinya sendiri. Semua pada ekspor semua ke sana nih. Nah, CPO ini kan bahan dasar dari barang turunannya ada termasuk minyak goreng, kosmetik segala macam, sehingga ini membuat lupa pemerintah bahwasanya dalam negerinya juga butuh minyak goreng. Butuh juga bahan CPO. Dengan begitu, dengan keterlanjuran kebanyakan diekspor, permintaan luar negeri juga semakin meningkat karena memang bahan dasar CPO ini adalah minyak goreng yang di luar negeri selama ini menggunakan minyak nabati yang lain seperti matahari, seperti juga kedelai, itu sangat terbatas. Maka permintaan dalam negeri juga meningkat. Ini yang membuat langka yang namanya minyak goreng. Jadi hukum ekonomi ini berlaku, ya. Permintaan banyak, stok barang nggak ada, mahal gitu. Betul. Apalagi kita sekarang tahu minyak goreng ini sekarang sudah dikonversi atau diolah lagi bisa untuk bahan bakar. Oh, ini menjadi isu juga nih, Bang Sutarto. Jadi sehingga membuat para produsen ini bermain sendiri-sendiri. Tapi kan Bang Jera, kan ada peraturan pemerintah untuk membatasi ekspor itu, ada nggak itu? Ya, selama ini tidak ada kebijakan itu. Udah saat ini memang kemarin dari Menteri Perdagangan ada membuat seperti peraturan terkait untuk ekspor CPO itu dibatasin, dipenuhi dulu 20% dalam negeri,
sehingga nanti ini bisa menurunkan harga minyak goreng. Namun itu hanya seminggu 2 minggu saja. Setelah itu juga kembali naik lagi, kembali langka lagi. Tapi kan di Menteri Perdagangan kalau tidak salah kan ada ditetapkan harga eceran Headnya tertinggi kan, jadi tak boleh naik dari itu. Kenapa sudah ada regulasi itu tapi di lapangan tetap harga tetap tinggi atau ada penimbunan kalau? Itu dia saya bilang tadi. Karena memang ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak terimplementasikan oleh pemerintah daerah. Karena apa saya bilang? Selain ditetapkannya harga head, tentunya ada kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh daerah terkait pengawasan misalnya. Kemudian intervensi pasar terkait mengenai operasi pasar minyak goreng. Yeah. Ini hanya berupa bentuknya live service saja. Seharusnya kan memang harus konsisten diterapkan, mulai dari produsen sampai distributor, penyalur sampai ke konsumen. Itu harus diawasi ketat. Jangan sampai ada penimbunan, jangan sampai ada mafia-mafia CPO, mafia-mafia minyak goreng. Yeah. Karena memang ini harganya yang begitu melonjak, ya ini kan kita tahu lah kalau mafia-mafia ini 1 kilo aja dapatnya 3.000 aja per kilo, kali berapa ribu ton. Yeah. Wah, ini keuntungan sangat luar biasa ini. Ini yang harus memang kita harus tekankan kepada pemerintah Sumatera Utara, gubernur, wali kota, bupati, ayo kerjasama dengan kebijakan pemerintah pusat. Supaya apa? Masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan minyak goreng, jangan sampai terjadi. Kita malu ini. Kalau dulunya Arab Saudi itu bisa menggratiskan minyak bahan bakar karena dia produsen minyak. Ini kayak kita kelaparan di tengah sawah. Itu ya. Tapi teringat ya, Iya. Bang Jera ini pengusaha sawit juga kan? Iya. Saya juga petani sawit kecil-kecilan. Ya. Ada sawit kecil-kecilan. Ya. Apa dampaknya bagi Bang Jera lah? Bang Jera kan ada usahanya kan di perkebunan sawit juga lah. Terlepas mau berapa hektar ya, paling minimal yang saya tangkap impornya ada 1.000 hektar ya. Oh tidak. Petani kecil itu 10 hektar ke bawah. Jadi apa pengaruhnya? saya melihat Harusnya kan untung kan, Bang? Ini artinya banyak juga petani yang ngeluh kepada kita. Ini kan kenapa petani tidak terlalu banyak mendapatkan keuntungan dengan kenaikan minyak goreng dan banyaknya permintaan CPO, karena memang di tingkat petani itu banyak beban-beban yang harus dikeluarkan. Sekarang ini kalau bahasa petaninya zaman paceklik, trek sawit. Produksinya itu misalnya satu hektar itu 2 ton, hanya dapat 300 kilo. Kemudian di samping itu biaya perawatan, termasuk itu pupuk. Pupuk sekarang naik nih Bang Sutarto. Yang dulunya per saknya itu 300.000 dengan isi 50 kilo, sekarang mencapai 500.000. Jadi secara langsung sebenarnya ke petani itu tidak begitu menguntungkan. Artinya Tidak ada harga dampak. jual sawit Betul. yang tinggi ini, harga ini juga tidak dinikmati oleh petani sawit. Tidak begitu terlalu dinikmatin. Karena memang apa? Petani-petani ini kan pengetahuannya terkait sawit ini kan terbatas juga. Mereka tidak bisa berspekulasi. Karena memang apa? Karena memang mereka ya taunya 10 hari sekali, 2 minggu sekali buah sawit jual kepada pihak pabrik, produsen. Ya produsen ini sekarang yang bermainkan harga. Produsen kan tidak mau tahu tuh harga pupuk berapa harganya. Yang dulu misalnya 1 hektar cukup misalnya pupuk itu 200 kilo dengan harga misalnya per kilonya itu per hektarnya itu misalnya 300.000, sekarang kan sudah naik. Jadinya biaya produksinya 1 hektar itu 1 juta gitu misalnya. Jadi naiknya harga sawit ini akibat dari produksi yang berkurang, ditambah lagi harga pupuk yang sangat tinggi. Produksi mungkin tetap, tapi diekspor mungkin. Produksi berkurang. Oh, berkurang. Jadi gini, sekarang kan pemerintah sekarang membuka pintu kepada beberapa negara termasuk Asia Tenggara, termasuk Asia, termasuk juga Eropa sekarang terkait keunggulan CPO ini. Jadi dulunya India itu menggunakan matahari dan kedelai karena memang mungkin kurang,
ada alternatif lain sawit, maka sawitlah sekarang yang banyak permintaan dari India diekspor, termasuk juga Cina. Dan sekarang sebagian Eropa. Rupanya pemerintah ini tidak punya kebijakan terkait bagaimana membuat aturan untuk ekspor sawit. Ibaratnya ini euforianya naik nih, permintaan banyak nih. Nah, memang produksi memang berkurang, jadi dia jauh timpangnya. Nah, permintaan banyak, produksi berkurang, ya harga tetap melambung sebatas CPO-nya. Pupuknya naik karena pupuk itu juga impor, Bang Kasper. Ya, berarti sawitnya produksi berkurang, kemudian Permintaan permintaan bertambah, Iya. ongkos produksi juga menaik karena harga pupuk juga naik. Coba Iya. kita tanya dulu sama Mas Tarto ini sebagai partai pemenang nih, Bang. Kalau menurut Mas Tarto itu tadi sudah dijelaskan nih sama Bang Jera, ada kebijakan atau di tingkat nasional kebijakan. Salah satu pemicu harga sawit naik itu kan kebijakan ekspor dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan ya, sehingga stok barang di tingkat nasional itu berkurang. Hukum ekonominya karena stok nggak ada, permintaan banyak, harga naik. Harusnya kan tugas dari pemerintah mengawasi, ya, melakukan pengawasan. Bagaimana menurut Mas Tarto? Ya, makasih Bang Kasper atau Bung Kasper. Tadi Bang Jera sudah secara konsepsionalnya baik teori maupun regulasi sudah disampaikan beliau, ya, baik dari sisi produksi, ya, bahan-bahan minyak, dan juga dari sisi supporting untuk bisa menghasilkan minyak itu. Bang Kasper, begini, saya meyakini bahwa soal regulasi ini pasti ada, ya. Regulasi ini kan mesti diatur dalam konteks minyak ini kan dari hulu sampai ke hilir kan itu. Nah, yang kita khawatirkan adalah tadi Bang Jer nyatakan pengawasan yang barangkali kurang optimal. Itu satu, saya kira ini berarti kan kalaupun tadi ada beberapa regulasi yang barangkali belum dibuat, kami yakin bahwa sudah semestinya dilakukan itu. Tapi pasti sudah ada suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara ekonomi maupun secara politis. Nah, soal regulasi. Nah, yang kedua tentu saja yang harus diwaspadai adalah ya jangan sampai terjadi spekulan-spekulan di tingkat pemasaran. Nah, ini kan sebenarnya harus diwaspadai di situ. Kalau tadi menyatakan bahwa ini kan bukan semata-mata harga tinggi. Kalau kelangkaan ini kan barang berarti tidak ada. Iya. Ya, kalau harga tinggi berarti barang ada, tapi tidak terjangkau. Nah, persoalan hari ini kan barang ini kan juga langka. Mungkin saja beberapa kelompok masyarakat mampu membeli, tapi karena barang langka, ya tadi kan khusus minyak, ya, minyak dalam arti minyak goreng. Karena minyak goreng ini kan banyak juga kualitasnya kaitannya dengan harga. Di beberapa supermarket ada memang minyak goreng itu yang sudah dalam kemasan, tapi terbatas. Kita cuma beli pertama terbatas, yang kedua itu memang mahal. Dalam arti mereknya tadi kan ini konteksnya juga menyangkut kualitas, ada merek gitu. Yang sudah sekarang kan yang dibutuhkan oleh warga UMKM ini kan untuk minyak pisang goreng, ya, kemudian kadang ada mak-mak yang goreng-goreng mie gomak di pinggir jalan. Kemudian ada mak-mak ibu-ibu yang jual-jual ya ayam penyet dan sebagainya. Ini kan kesulitannya di situ, tingkatan itu. Nah, apa yang terjadi sehingga tadi regulasi bisa, tapi pengawasan saya kira harus perlu. Nah, yang harus dilakukan sekarang pemerintah, baik pemerintah daerah maupun kabupaten kota, sebenarnya dari pusat juga sampai ke kabupaten kota, ya lakukan aja ini, saya kira operasi pasar. Kalau memang langka di pasar, harga mahal, ya saya kira salah satu pertama tadi saya sampaikan adalah harus regulasi juga harus ada pengawasan. Yang kedua kita lakukan juga operasi pasar. Nah, pemerintah juga harus berani melakukan mengedrop ke pasar-pasar tradisional sehingga kebutuhan masyarakat tidak berkepanjangan. Nah, ini yang saya kira tadi secara konsepsi sudah disampaikan oleh ini pengusaha Bang Jara kan pengusaha minyak, jadi dia sudah memahami betul itu. Problemnya gini deh, Mas. Apakah
ini kan sudah berulang ini sebenarnya. Iya. Ini kebetulan aja produk yang sekarang harga minyak goreng. Sebelum-sebelumnya juga ya seperti yang Mas Tarto bilang, Iya. barang ada tapi langka. Apakah ini sementara pemerintah selalu kan solusinya itu klasik seperti yang Mas Tarto bilang, ya intervensi pasar. Ya intervensi harus itu. Oke. Langkah pertama saya kira intervensi sementara itu. pasar kan berarti ini apa namanya, ada subsidi lah Iya. di tingkat emak-emak, apakah dalam bentuk bansos, apakah dalam bentuk Iya. intervensi ke apa? Kira-kira menurut Mas Tarto ini di pemerintah ini ada semacam asumsi di masyarakat. Iya, Ini iya. ikut bermain atau gimana ini? Kira-kira. Iya. Ya kan? Memperindah kerjasama dengan ini kan ada oligarki ekonomi ini sekarang ini. Kalau menurut prediksi Mas Tarto, ya kan? Jadi sekarang Berarti untuk gimana? sini. Kalau Iya. semata-mata ini di tingkat pengusaha tidak ada Iya, intervensi iya, atau tidak iya. ada skenario dalam tanda Iya, petik kan? iya, iya. Nah, ini selesai. Nah, ini kan ada gigum je apa macam di masyarakat. Tahun waktu Covid tahun 2020 ya. 20 ya. Pertama dulu kan kelangkaan masker ya. Masker. Tuh. Ya, 2021 kena Delta, kita kelangkaan gas ya, apa itu? Apa? Oksigen. Oksigen. Sekarang Mama bilang, pas kena Omikron, Iya. yang langka adalah minyak. Minyak goreng. Kan nggak ada hubungannya ini sebenarnya. Nggak ada hubungannya ini. Tapi itu Sebenarnya ada. anekdot terjadi Iya. di Sebenarnya ada publik, Bang. ya. Gimana tuh? COVID-19 itu ada. Emak itu namanya Omikron. Oh iya, Umi ya. Ya kan? Jadi ini kan apa namanya anekdot yang terjadi di kalangan emak-emak masyarakat ya, yang terjadi seperti itu. Walaupun itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Nah, tadi awal tadi saya sampaikan bahwa perlu saya kira pemerintah di samping tadi pengawasan regulasi, ya tak? Nah, dalam tanda kutip saya kira perlu juga melakukan apakah investigasi ataukah apapun namanya itu, ada nggak proses penimbunan di tingkat pengusaha. Kalau ini terjadi ya harus bertindak tegas di situ. Nah, ini satu. Nah, kemudian yang kedua tadi itu ya secepatnya juga intervensi pasar itu kan bisa bikin pasar murah, bikin juga melakukan subsidi terhadap pengusaha-pengusaha yang barangkali bisa juga memasok ke pasar-pasar. Nah, saya kira ini harus dilakukan juga berbarengan, di samping pengawasan regulasi juga diperketat, kemudian ada upaya-upaya juga untuk mencari apanya. Ya di mana ini? Apakah ada penimbunan ataukah ada apa istilahnya itu? Ya spekulan sehingga juga bisa merugikan dari warga masyarakat. Nah, saya kira itu harus dilakukan. Sebenarnya kan di pemerintah itu kita balik lah, ya kan? Misalnya ada harga eceran tertinggi, kalau ada pedagang terlepas di tingkat bawah atau di tingkat atas menaikkan itu kan bisa jadi kriminal. Satu sisi negara kita ini kan menganut neoliberalisme itu, artinya negara tidak boleh intervensi pasar dalam itu gimana dilemanya kalau ya sebenarnya gini Bang, kita kan juga udah di Undang-Undang Dasar 45 udah disampaikan di situ, dinyatakan bahwa kita tidak menganut ekonomi yang liberal, walaupun kita mau tidak mau juga akan mengikuti mekanisme pasar. Maka intervensi pemerintah kan dengan HET itu kan sebenarnya satu regulasi untuk membatasi ya. Itu kan bentuk regulasi intervensi pemerintah, satu sisi bahwa produksi berdasarkan mekanisme pasar, demand dan supply, tapi silakan pemerintah intervensi dengan regulasi HET. Artinya apa? Pengusaha juga tidak bisa serta-merta menaikkan di luar dari harga yang sudah ditetapkan, interval dari harga terbawah sama harga tertinggi. Artinya apa? Pengusaha kan akan mengambil harga di tengah. Nah, ini kan bagian dari bagaimana negara atau pemerintah mengawasi, ya kan, mekanisme pasar itu. Artinya Mas Tarto mau bilang, ya ekonomi pasar oke, tetapi tidak mutlak. Tidak, ini intervensi kan jelas di situ. Nah, makanya tadi kan dengan adanya intervensi itu kan penentuan HET ini kan bagian dari intervensi itu. Nah, kalau nggak ada HET ini kan juga mekanisme pasar kan luar biasa nanti dia membumbung tinggi. Bisa aja pengusaha kan menentukan harga sesuai dengan, makanya kita tidak diperbolehkan adanya konglomerasi kan. Artinya dari produk hilir sampai dikuasai oleh satu pengusaha kan tidak boleh itu. Karena Pak, supaya harga di pasar tidak serta-merta ditentukan oleh satu orang atau satu kelompok.
Nah, ini kan bagian dari bagaimana regulasi dari sektor ekonomi oleh pemerintah melalui undang-undangnya kan itu. Oke. Tadi ada yang menarik sama Bang Jera nih sebelum podcast kita ngobrol, ada satu solusi yang ditawarkan Bang Jera ini, bahwasanya di tingkat petani itu ada SK PSR. ya, yang ada iuran yang Oh, sekarang ini kutipan CPO. ya, coba bisa Oh ya, dijelaskan Bang Jera. saya kira gini ya, terkait tadi intervensi pasar ya, ini narasinya kan kita harus bangun dulu. Tentunya kan butuh pendanaan, butuh uang. Mungkin dari APBD kan tidak cukup, dari APBN mungkin tidak cukup untuk intervensi subsidi harga minyak goreng, karena memang kan minyak goreng ini kan sifatnya kan temporer, dia tidak seperti bahan bakar, subsidi bahan bakar minyak seperti bensin dan solar. Tapi ada solusi yang mungkin bisa ditawarkan kepada pemerintah. Saat ini kan CPO ini sebenarnya memiliki banyak kutipan-kutipan ini, Bang Casper. Selain PPN, pajak ekspor, PPH, CPO ini ada namanya kutipan CPO yang dulunya diterapkan pada tahun 2017-18 untuk memberikan solusi kepada petani dalam hal meningkatkan produksi sawit. Dulu kan harga sawit ini kan cuma Rp800 per kilo, 1.000 per kilo. Jadi kalau harapkan itu petani banyak yang rugi. Maka ada kebijakan pemerintah menerapkan kutipan CPO itu di luar dari pajak untuk nanti dikembalikan kepada petani dengan program namanya PSR, Peremajaan Sawit Raya. Nanti dikasih uang 30 juta mulai dari replanting sampai menanam sampai 1 tahun, itu dibayar oleh menggunakan dana kutipan CPO. Tetapi berjalan waktu 3-4 tahun, 5 tahun, ternyata kutipan CPO ini banyak yang belum terrealisasi. Karena memang keterbatasan lahan para petani, kemudian syarat-syarat yang selama ini mungkin menghambat PSR ini supaya bisa berjalan. Maka setelah kami minta penjelasan ke BPDPKS, ini Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ini penyelenggaranya di bawah Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan. Mereka lah yang mengelola uang ini. Pada tahun 2021 kami ke Jakarta mempertanyakan ini, uang yang belum terrealisasi itu hampir mencapai 60 triliun. Jadi setiap target di daerah itu hanya bisa terrealisasi 50% dari target. Misalnya Sumatera Utara targetnya 5 triliun untuk realisasi terkait PSR, ternyata tidak terrealisasi, hanya 2,5 triliun, 3 triliun paling banyak. Jadi saya mau mengusulkan kepada pemerintah. Ini pemerintah mana nih? Pemerintah pusat terkait dengan BPDPKS. Gunakan saja anggaran ini. Atau juga uang 60 triliun itu untuk apa coba? Untuk subsidi pasar. Subsidi pasar. Nah, beli itu CPO kepada produsen. Sudah, nih siapa yang pengelola minyak goreng? Tolong nih kelola minyak goreng kami. Sudah, ini uangnya. Nanti yang mendistribusikannya itu pemerintah melalui Bulog misalnya. Ini kan barang tentu bisa mengintervensi pasar secara sistematis sehingga sampai ke konsumen. Terus keuntungannya bagi petani sawit, karena duit mereka, iuran mereka ini, apa dampaknya ke petani sawit apa gitu? Iya, selama ini konsumen jelas, karena sudah diintervensi harga turun. Ke petani sawit yang iurannya dipakai untuk selama ini kan petani juga tidak secara maksimal dapat menikmati kutipan CPO ini. Paling tidak dengan diintervensinya pasar tidak menurunkan harga petani sawit. Tetap harga sawit bisa tinggi, minyak goreng pun tidak terlalu mahal, ada tersedia di pasar, jadi dia seimbang. Artinya petani menikmati harga tinggi CPO, tetapi di tingkat lokal harga minyak goreng tetap stabil, bisa dijangkau masyarakat. Oleh masyarakat. Oke, Mas Tarto, itu tadi masukan ya solusi dari
Bang Jera, tapi itu di tingkat nasional ya, Iya. di Perindak ya. Menteri Pertanian. Menteri Pertanian. Untuk tingkat Sumatera Utara, Ya. bagaimana? Apakah ini sudah pernah dibicarakan oleh DPRD Sumatera Utara? Saya nggak tahu apakah ini di komisi mana. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk intervensi DPRD Sumatera Utara minimal untuk menetralisir harga sawit ini? Atau sudah ada pembicaraan dengan Pemprov misalnya? Saya kira begini Bang Kasper ya, karena ini tidak hanya di Sumatera Utara dan nasional ya, tentu setiap daerah pasti punya problema masing-masing. Iya. Tetapi memang kita pahami bahwa Sumatera Utara sebagai satu provinsi yang dari sisi produksi sawitnya sangat luar biasa dalam memberikan kontribusi ke pusat. Iya. Nah, oleh karena itu saya kira diperlukan satu komunikasi politik sebenarnya yang harus dilakukan oleh para pimpinan Daerah. provinsi, ya Pak Gubernur, Wali Kota, dan juga DPR di dalam konteks stakeholder di Sumatera Utara, bagaimana mengkomunikasikan ini ke tingkat pusat. Ya, karena kita memang sebagai mempunyai kebun yang paling luas, produksi yang paling banyak dan memberikan kontribusi yang pusat yang luar biasa. Nah ini saya kira harus dilakukan secara simultan dan juga secara komprehensif, tidak lagi sendiri-sendiri. Ya, baik di setiap daerah saya kira perlu bagi Pemprov melakukan koordinasi terkait hal ini dan secepatnya ngambil regulasi untuk bisa mengintervensi sementara mengintervensi pasar, di samping juga dibuat regulasi yang bisa bersustainable, berkepanjangan ya. Yeah. Tidak nanti setiap saat terjadi seperti ini. Nah, kan kita sadar ini. Ada rencana memanggil gubernur untuk melakukan rapat misalnya di DPR, manggil gubernur untuk membicarakan masalah ini. Ya, karena ini persoalan rakyat, tentu harus menjadi concern semua pihak, terutama oleh pemerintah daerah, yaitu gubernur dan juga DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya kira harus menjadi satu catatan strategis ke depan, paling nggak dalam waktu dekat harus ada satu semacam koordinasi dan konsultasi terkait dengan kelangkaan minyak yang di masyarakat. Nah, saya kira itu. Untuk PDIP sendiri ada bagaimana sikap PDIP secara umum lah, nasional dalam rangka ini? Apa sudah ada himbauan kebijakan? Mungkin kan kalau partai itu ada edaran sikap kita terhadap situasi politik, misalnya dalam konteks harga sawit yang mahal, harga minyak goreng yang mahal ini seperti ini. Kan biasanya begitu kan, yang harus dijelaskan, disosialisasikan ke masyarakat. PDIP sendiri gimana nyikapin ini? Nanti juga begitu PKB, Abang nggak ya? Iya, dua instruksi dari Ibu Ketua Umum pada masa pandemi ini. Yang pertama bagi PDI Perjuangan adalah konsolidasi partai secara internal. Yang kedua adalah menyapa dan mengambil solusi kepada persoalan-persoalan masyarakat pada saat pandemi ini. Nah, kita diminta turun ke bawah. Nah, terkait dengan kelangkaan minyak ini di Sumatera Utara, kami pada tanggal 9 kemarin, 9 Februari, itu melakukan bantuan sosial, bansos 10.000 kilogram minyak atau 10 ton minyak makan dan 10 ton atau 10.000 kilogram gula. Dan tanggal 9 kita distribusikan di 21 titik kecamatan di Kota Medan. Tanggal 9 ini? Tanggal 9 kemarin. Oh. Ya. Siapa yang mendistribusi? Pertama, kita lakukan rapat koordinasi dengan seluruh PAC Kota Medan. PAC mengumpulkan pelaku-pelaku ekonomi kecil, UMKM, ada pedagang tadi mie, ada pedagang minyak pedagang gorengan pisang dan sebagainya itu. Nah, di masing-masing titik di 21 kecamatan kemarin tanggal 9 kita drop langsung bantuan 10 ton untuk Medan. Untuk Medan ya. Nah, kemudian kemarin kita juga sebelum di Medan kita ke Tanjung Balai. Di Tanjung Balai kita juga langsung intervensi kemarin di pasar di Tanjung Balai, juga memberikan kepada ibu-ibu kumpul di pinggir jalan itu di Tanjung Balai juga minyak dan gula. Nah, berarti nggak semua daerah, hanya daerah-daerah yang dianggap kuat. Pertama kan kemarin Medan kita lakukan karena sebagai pusat provinsi Kota Medan. Nah, ini kebijakan Ketua DPD Bang Rapidin Simbolon, kita sudah menata. Tanggal 18 nanti kami di Siantar.
Oke. Jadi kami sudah menyusun satu jadwal. Nah, tetapi bantuan yang kami berikan ini kan sebenarnya belum seberapa ya dibanding kelangkaan minyak yang ada. Betul. Tapi paling tidak sebagai partai politik sesuai perintah dan instruksi Bu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri, kami harus membantu masyarakat itu. Karena mereka merasakan betul, sehingga pada saat kami serahkan itu di serentak tanggal 9 itu ya alhamdulillah mereka Antusias ya. antusias betul. Jadi setiap kecamatan dikoordinasi oleh DPC Medan sama PAC dan seluruh DPD partai kita turun, dan ini semua dana dari mana? Dananya adalah gotong royong. Siapa itu? Ya, gotong royong dari seluruh anggota fraksi dan kader-kader partai. Nah, alhamdulillah kita tanggal 9 kemarin sudah kita gelontorkan itu, dan sekarang di kantor DPD juga masih ada lagi 8.000. Oh. Ya, 8.000 kita akan distribusi. Rencana ada ke Dairi, tanggal 18 nanti ke Siantar, juga di Serge, Deli Serdang, Binjai. Nah, ini beberapa wilayah yang memang kami harus intervensi, tetapi tadi itu ini bagian dari kepedulian PD Perjuangan Sumatera Utara terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi kita lakukan ya yang real saja. Betul. Ya, yang real saja walaupun itu sedikit, tapi kami yakin itu akan bisa Sementara untuk membantu masyarakat. Nah, tinggal ya. kebijakan pemerintah nanti yang sebenarnya secara secara komprehensif bisa mengatasi ini. Nah, ini juga bagian kalau istilah Ketua DPD Bang Rapidin, ini bagian dari menggelitik pemerintah juga secara apa? Ya, secara etis saja. Kami memberikan ini kepada warga masyarakat, terutama pelaku ekonomi lemah, pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan. Oke, kalau dari PKB apa kebijakan atau tindakan dalam rangka keluhan-keluhan masyarakat tentang minyak goreng partai PKB sendiri gimana? Saya kira ini jadi konsennya ketum nih. Iya. Karena memang ketum saat ini kan terus turun ke bawah ke pasar-pasar. Jadi banyak emak-emak ini sekarang ini mengeluhkan terkaitnya naiknya harga minyak goreng di Pulau Jawa. Jangankan di Pulau Jawa, di Sumatera sendiri aja minyak goreng naik sebagai produsen kan begitu. Jadi kami selaku kader partai, kebetulan saya juga di wakil ketua Komisi B yang bidang perdagangan, saya sudah menschedulkan ini di bulan 3 bulan depan untuk memanggil stakeholder terkait, pemerintah daerah Sumatera Utara, kemudian para pengusaha untuk mengkaji sebenarnya apa yang menjadi sumbatan-sumbatan, kemudian apa yang menjadi hambatan-hambatan kenapa minyak goreng ini bisa langka yang ada di pasar. Secara khusus Ketum juga menyampaikan kepada kita bahwasanya untuk hadir di masyarakat, berikan apa yang bisa diberikan terkait minyak goreng yang lagi mahal. Ketika kita turun, ya paling tidak kita bisa meringankan, berkontribusi terhadap masyarakat terkait itu. Sebenarnya hampir sama secara kepartaian kita. Dan itu kita lakukan. Saya mungkin di tanggal 3 sampai di tanggal 10 saya akan memberikan ada sekitar 2.000 sembako termasuk minyak goreng kepada masyarakat. Namun itu memang persis kata Bang Sutarto tadi, Mas Sutarto, itu tidak terlalu berpengaruh sebenarnya terhadap pasar. Namun paling tidak itu bisa meringankan beban masyarakat. Namun yang perlu saya cermati di sini bahwasanya kenaikan harga minyak goreng ini adalah bukan saja kebijakan pemerintah yang tidak diawasi secara ketat, tetapi ada semacam para pelaku pasar yang ingin berspekulasi, spekulan. Ya kalau saya bilang tidak realistis lah. Ya kalau abang bilang tadi, kalau saya bilang ya haus di tengah lautan itu kan ini kan sangat ya tidak habis pikir kita. Nah, makanya saya minta kepada pemerintah daerah jangan hanya mengandalkan kebijakan pusat. Turun ke bawah-bawah. Kita di Sumatera Utara ini ada produsen minyak goreng ya Bang ya. Ada di Asahan Tanjung Balai. Ada di di industri Belawan. Nah, ini seharusnya kita cek, kita tanya ini kemana ini barang, kita awasi secara ketat. Jadi selaku khusus kami diinstruksikan oleh Ketum untuk mengkaji ini dan mengingatkan pemerintah dan mengawal segala kebijakan terkait urusan perdagangan minyak goreng
dan juga bagaimana minyak goreng ini bisa terjangkau oleh masyarakat. Itu dia. Oke, berarti bayangkan Bang, kalau 9 partai melakukan bantuan seperti PDIP dan PKB untuk sesaat mungkin bisa meringankan lah. Kalau sakit ini aspirin itu ya, sesaat ya kan, bisa sembuh lama-lama. Oke, Abang Da, ini tadi sudah kita ulas ya, problemnya sudah mulai mengkerucut. Kira-kira harapan lah dari Mas Tarto ke masyarakat dalam menyikapi kelangkaan minyak goreng dan juga ke stakeholder. Kira-kira apa harapan atau himbauan dari Mas Tarto selaku sekretaris PDIP lah? Ya. Makasih Bung Kasper. Yang pertama kita sampaikan kepada pelaku ekonomi kecil dan juga kepada warga masyarakat terkait dengan kebutuhan minyak goreng yang langka. Yang paling utama di masa pandemi ini, saya kira yang harus dibangkitkan adalah tetap optimis dan semangat. Itu yang pertama harus dilakukan. Ya, itu yang pertama harus dilakukan, bahwa masyarakat harus tetap optimis dan semangat. Ini masa pandemi. Yang kedua tentang ke stakeholder, tentu saja segera mengatasi kelangkaan minyak ini. Ya, baik tadi pengusaha, ya, pemerintah, baik tingkat pusat sampai daerah, tetap harus segera mengupayakan agar bisa mengatasi ini. Yang ketiga tentu kepada seluruh komponen masyarakat, apakah itu partai politik, apakah itu perguruan tinggi ataukah organisasi-organisasi. Nah, sekarang dibutuhkan sebuah kepedulian. Mari kita sapa warga masyarakat yang menghadapi problema itu, sehingga paling tidak bisa sementara meringankan beban dari warga masyarakat. Pertama, persoalan pandemi yang belum terselesaikan, COVID-19. Yang kedua, persoalan bagaimana menumbuh kembangkan kembali ekonomi rakyat yang harus terus kita berikan semangat. Tetapi kami yakin bahwa jangan putus harapan, jangan putus harapan. Terus kita bangun semangat dan spirit bahwa pandemi akan segera bisa juga teratasi, sehingga kebangkitan ekonomi juga akan bisa kita lakukan. Kita yakin itu, dan juga tetap menjaga kondusivitas dari masyarakat terutama di Sumatera Utara. Saya kira ini. Nggak ada himbauan kalau ada minyak goreng langka segera kantor PD itu sebentar masih ada stok kan? Ya, saya kira kita tidak akan bisa menampung nanti Bang Ira, ya kan? Bisa lagi nunggu sebenarnya. Dan terus terang sebagai partai kita akan kita akan tetap memberikan bantuan-bantuan sekecil apapun itu kita akan lakukan itu. Bercanda. Saya kira itu. Bercanda benar. Kalau dari saya kira inilah kan kita di saat pandemi COVID-19 seperti ini kan, imbas dari ini kan sudah banyak keresahan-keresahan di masyarakat lah ya. Saya kira ini saya terkhusus kepada produsen minyak goreng dan CPO ini, ketuklah hatinya. Spekulan itu udahlah, jangan lagi kita mengambil keuntungan di dalam kesulitan seperti ini, di atas penderitaan orang lain. Nanti uang itu nggak berkah itu. Itu kata-kata. Nah, jadi saya kira ini harus kita menjadi perhatian khusus lah kepada pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kota, provinsi untuk berkonsolidasi lah terkait kenaikan minyak goreng ini. Karena memang ibu-ibu ini memang saat ini mereka masih tetap percaya kepada pemerintah bahwasanya minyak goreng ini harapannya akan stabil seperti dulu. Tapi jangan berlama-lama. Ini soalnya mau Ramadan juga. Hari kayak ini. Ini sebenarnya terlalu jauh sebenarnya untuk Ramadannya dari bulan 1 kemarin. Jangan sampai nanti ini harga cabai sudah naik, daging dinaik, jadi semua masyarakat jadi resah. Jadi saya kira cepatlah ambil langkah-langkah. Jangan sampai ini menjadi isu yang terlalu begitu blunder sehingga akan nanti mengakibatkan kurang stabilnya pemerintahan yang saat ini. Jadi kita juga dari Partai Kebangkitan Bangsa tetap mengawal sebenarnya
seluruh kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita harapkan terkait minyak goreng yang ada saat ini langka, lakukanlah yang terbaik. Operasi pasar sudah barang tentu. Carilah strategi-strategi yang bisa membuat masyarakat ini tidak resah terkait masalah perut, Bang. Ini kan masalah-masalah klasik yang selama ini bisa kita lihat menjadi beban masyarakat yang lama-kelamaan bisa membuat kita juga tidak nyaman. Oleh karena itu, kami dari Partai Kebangkitan Bangsa tetap mengawal segala kebijakan dan tetap berkontribusi dalam hal pengawasan-pengawasan, dan Ketum juga sudah instruksikan ke seluruh kader-kader yang baik di DPR, baik di pemerintah untuk selalu konsen membantu masyarakat, termasuk masalah kebijakan-kebijakan yang selama ini bersentuhan dengan masyarakat yang ada di bawah. Itu dia, Bang Kesper. Setuju, Atia Olda Kiai. Setuju. Nah, itu dia. Ini sebelum kita tutup ini di luar dari konteks dikit ini. Iya. Ya, ini ada PKB, ini ada PDIP. Ini saya tanya pribadi. Iya. Iya, siap. Abang ini lebih nyamannya 2024 ini PKB sama PDIP atau gimana? Oh. Kan gitu. Secara Insya Allah. pribadi, ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Bagi PDI Perjuangan ini kan begini, terbuka untuk semua. Siap. Ya, karena mengurusi bangsa dan mengurusi Sumatera Utara atau kabupaten kota itu kan tidak mungkin sendiri. Iya. Nah, saya kira perlu satu kerjasama semua partai politik, kerjasama bagaimana bersama-sama membangun Sumatera Utara ini. PDI Perjuangan siap terbuka dengan siapapun, apalagi saudara saya di sini ada Udah cukup kan? PKB ini kan ada di sini. Nah, jadi kan Artinya kita terbuka untuk Bung Jera ke depan. Wah, untuk sangat. paket gitu. Oh. Ya, tidak hanya PKB, semua partai politik di Sumatera Utara saya kira kita terbuka untuk bersama-sama kita membangun Sumatera Utara dan juga membangun secara kabupaten kota yang saya kira harus kita bersama-sama. Saya kira itu. Iya. Kalau PKB gimana? Tuh. Kita artinya Ini pribadi ya. ya, pribadi. Keinginan pribadi itu besok 2024 kan ada 9 partai. PDIP lebih nyaman mana? Gitu? Saya Ya kan? rasa dari seluruh partai PDIP lebih nyaman pada PKB. Iya. Itu dia. Karena satu lagi mungkin Bung Jera. Karena kan gini ya, kita kan yang paling utama kan kerjasama koalisi itu kan Iya. ada satu komitmen bersama bagaimana merawat menjaga ideologi bangsa. Itu Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI dan kebinekaan. Iya, PBNU. Nah, saya kira ini harus menjadi satu apa? Menjadi satu komitmen bersama. Iya. Nah, bagi PDI Perjuangan saya kira Namanya itu. PBNU, Oh, gitu. Pancasila, Bhinneka, NKRI, NKRI. Undang-Undang Dasar Pancasila. Gitu. Berarti udah klop dia kan? Udah bisa mengartikan itu kan? Ya, itu dia Bang Kasper. Oke, pemirsa Waspada TV, itu tadi bincang-bincang kita dengan Sekretaris PDI P Sumatera Utara, Mas Dr. Sutarto, dan juga Bendahara PKB Sumatera Utara yang insya Allah ke depan lagi tes and proper test menjadi ketua PKB. Amin. Saya tidak akan menyimpulkan diskusi ini, saya serahkan ke pemirsa. Dan pemirsa juga sudah melihat komitmen dari dua partai ini. Jadi ke depan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Amin, amin. Dan kemana suara akan diarahkan. Siap. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Salam waspada. Salam.